RPJMD Oh ya, siap. yang dibuat ini kan berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati, Yapen rumah kita yang berkeadilan, unggul dan sejahtera. Karena itu hari ini kita dengan DPR menetapkan kesepakatan dari langkah-langkah melaksanakan diskusi publik dengan masyarakat tentang rancangan awal RPJMD yang telah melalui tahapan-tahapan awal dan hari ini harus disepakati dengan DPR sehingga akan ditindaklanjuti lagi dengan proses-proses selanjutnya. Itulah DPR mengundang kita untuk penandatanganan kesepakatan awal ini. Bapak izin, setelah penandatangan kesepakatan awal ini, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya melalui proses tahapan-tahapan yang akan dilalui nanti konsultasi dengan pemerintah provinsi dan selanjutnya proses itu berlangsung sampai dengan nanti diperdakan. Dan ini proses ini masih panjang. Mungkin kita akan berakhir nanti di Agustus atau lebih Oktober atau ya nanti kita lihat saja prosesnya karena prosesnya panjang. Tapi dengan kita mulai ini maka saya pikir langkah-langkah yang sudah diambil ini sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang harus dilalui. Seperti itu. Ada lagi kemudian? Saya kira ini teman-teman BPK lagi sedang periksa, jadi nanti kita lihat hasilnya bagaimana karena dan ini kita ada 2 perusahaan daerah. Kemarin telah dilaporkan oleh teman-teman BPK bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberi kontribusi dalam bentuk penyertaan modal kepada 3 perusahaan daerah yang menjadi milik pemerintah daerah, yaitu 1 Bank Papua. Bank Papua kita punya penyertaan modal dan setiap tahun kita mendapatkan pembagian dividen. Penyertaan modal kita Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bank Papua 51 miliar lebih. Setiap tahun ini kita mendapat pembagian 4,9 miliar. Sudah masuk di kas daerah. Karena kemarin kami ikut RUPS di Bank Papua, disepakati dan dana itu telah masuk ke Bank Papua. Lalu kita juga punya penyertaan modal di perusahaan daerah Yamase, ya PD Yamase, Yapen Mandiri Sejahtera. Ada penyertaan modal kita di sana. Tapi sampai dengan hari ini kita belum bisa perusahaan ini belum bisa beroperasi dengan baik sehingga belum ada keuntungan atau proses yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat Yapen. Karena itu ini harus dievaluasi lagi supaya apa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah ya kita berharap akan memberi manfaat yang besar karena daerah ini sangat tergantung dari bagaimana kreativitas, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha masyarakat termasuk perusahaan daerah sehingga bisa kembali memberi kontribusi kepada masyarakat, terutama kontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Semua yang kita lakukan ini dalam rangka daerah ini bisa lebih baik. Kalau kita ada uang baru kita bisa membiayai semua pelayanan, semua tanggung jawab yang memang membutuhkan biaya yang besar, terutama mendukung OPD untuk melakukan fungsinya, fungsi pelayanannya kepada rakyat dengan baik. Karena itu
investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kita berharap bahwa perusahaan daerah, baik itu Yamase, PDAM, ini bisa manajemennya bekerja dengan baik sehingga pada waktunya bisa memberi kontribusi kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, PDAM. PDAM juga kita punya penyertaan modal ada di sana. Hasil audit BPK atau hasil pemotretan dari BPK, PDAM ini untung. Hampir beberapa tahun terakhir ini untung, tapi tidak ada kontribusi ke pemerintah daerah. Artinya dalam bentuk setoran bagi hasil dari keuntungan itu harus disetor juga ke pemerintah daerah. Karena itu tadi saya minta Kabak Prekda untuk panggil mereka, kita rapat sehingga nanti ada RUPS, rapat umum pemegang saham antara manajemen dan pemilik. Pemilik itu adalah pemerintah daerah. Harus ada RUPS sehingga melihat kembali apakah laba yang telah diterima oleh perusahaan ini dimanfaatkan bagaimana. Tentu untuk operasional perusahaan, tetapi kalau keuntungan itu lebih maka menjadi kewajiban PDAM untuk menyetor juga ke kas daerah. Dan itulah yang dilakukan di mana-mana. Di mana-mana kita berharap bahwa ada keuntungan. Kita tahu juga bersama bahwa PDAM mengembang selain misi untuk bisnis, tapi di sisi lain dia juga melaksanakan fungsi sosial, yaitu air harus mencapai seluruh masyarakat yang ada di kota ini. Karena itu kita berharap ini yang harus dibenahi terus ke depan supaya ke depan bisa lebih baik, perusahaan ini bisa lebih baik beroperasi tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Saya kira itu.